Udah aktif? Oke. Baik, yang pertama sekali sesuai dengan urutan rubriknya, saya akan bertanya tentang teori belajar dulu ya Bu ya. Oh ya Pak. Karena semuanya tentu dimulai dari teori kan. Iya Pak. Teori itu kuncinya. Teori itu akan mempengaruhi model pembelajaran yang akan kita gunakan tentunya. Ya kan? Udah bisa konsentrasi Bu? Udah Pak. Oke. Nah, coba sekarang Ibu sebutkan atau teori belajar apa saja yang Ibu ketahui. Oh iya. Teori belajar itu ada 4 ya Pak. Eh, Empat ya? yang pertama itu teori behavioristik, kemudian teori sibernetik, Ya Pak? sibernetik Pak, Hmm? terus teori humanistik, dan terakhir teori belajar. Teori belajar. Kita bicara teori belajar. Pembelajaran sosial Pak, pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial. Teori itu banyak ya Bu, kan bukan 4 aja kan. Saya cuma tahunya yang itu Pak. Oh gitu. Jadi jangan bilang pula 4 ya, banyak teori Oh yang. iya Pak. Karena di situ minta 4 maksimal, jauh 4 gitu mungkin ya. Ada 5, ada. Oke. Tadi teori humanistik ya. Teori apa tadi? Yang pertama? Behavioristik Pak. Behavioristik. Iya. Behavior itu apa tuh Bu? Perubahan teori yang mempelajari tentang perubahan tingkah laku manusia Pak. Iya. Teori yang mempelajari tentang perubahan tingkah laku gitu ya. Iya Pak. Jadi behavioristik itu adalah tingkah laku ya, itu sebenarnya. Nah, kalau kita mengacu kepada teori behavioristik, itu apa yang Ibu tahu tentang teori behavioristik itu? Yaitu tentang pembelajaran yang terfokus pada gagasan bahwa semua orang itu perilakunya dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan, itu Pak. Jadi lingkungan itu mempengaruhi gitu ya? Iya Pak, lingkungan mempengaruhi perilaku. Iya. Kalau kita berbicara tentang teori behavioristik itu, kalau kita melihat model pembelajarannya itu, kira-kira model apa yang cocok kira-kira itu Bu? Humanistik Pak. Humanistik. Humanistik Pak. Humanistik itu apa tadi? Perkembangan positif dan negatif Pak. Perkembangan positif dan negatif manusia. Humanistik. Itu model apa teori Bu? Teori Pak. Teori humanistik. Yang saya tanya tadi kan teori behavior apa tadi? Behavioristik. Teori behavioristik. Behavioristik. Nah, itu kalau kita mengacu kepada teori behavioristik, itu model pembelajarannya seperti apa kira-kira yang cocok menurut Ibu? Oh, itu tentang perilaku tadi kan Pak. Berarti interaksi Pak. Berkomunikasi kan Pak, berkelompok. Terus ada lagi tambahannya?
yang berkelompok yang menekankan pada pengkondisian lingkungan belajar agar perilaku siswa itu dapat dibentuk atau diubah sebagaimana tujuan yang kita harapkan, Pak. Oh, gitu ya. Oke, itu teori behavioristik ya. Selain teori behavioristik, apa lagi tadi Bu yang Bu tahu tadi? Apa, Pak? Selain teori belajar behavioristik, Ya, Pak. apalagi yang Ibu tahu? Sibernetik, Pak. Apa itu sibernetik itu? Belajar itu adalah proses pengolahan sebuah informasi. Jadi belajar itu merupakan sebuah proses pengolahan informasi ya? Iya, Pak. Itu menurut siapa agaknya tuh ya? Siapa tokohnya itu? Lupa. Alah. Ya, ya. Kemudian apa lagi Bu teorinya? Apa teori belajarnya apa lagi? Teori humanistik. Nah, gimana menurut teori humanistik tentang belajar itu seperti apa? Menekankan pada perkembangan positif manusia itu dengan sesama manusia. Maksudnya kira-kira apa itu? Misalnya Pak, kita kan menerangkan dalam kelas, tetapi siswa itu masih belum mengerti dia, terus kita jelaskan kembali Pak. Itu yang humanistik itu. Oke. Sudah yang terakhir ada, tadi kan ada 4 kata Ibu ya? Iya Pak. Nah, satu lagi teorinya, teori belajarnya teori apa? Behavioristik, sibernetik, humanistik, dan sosial Pak. Teori sosial. Iya, Gimana tuh? Teori pembelajaran sosial itu menekankan peran observasi dan permodelan dalam proses pembelajaran, Pak. Mungkin langkah-langkahnya ada kira-kira Bu atau model pembelajaran yang mendukung teori belajar? Ada ya? Ada nggak? Ada yang Bu tahu nggak? Langkah-langkahnya kan teori itu akan berpengaruh terhadap model yang kita gunakan kan, teori apa yang kita gunakan, teori apa yang kita anut ya, kemudian tentu akan berpengaruh terhadap model apa yang akan kita gunakan dalam pembelajaran gitu kan. Apa Pak? Perhatian Pak. Perhatian. Maksudnya mengingat Pak. Mengingat. Iya Pak. Motivasi, peniruan tingkah laku, terus referentasi Pak. Referentasi. Ya. Kemudian Ibu tentu kenal dengan model pembelajaran PBL ya kan? Iya. Oke, learning. Pembelajaran basic learning. Yaitu ada tahapannya ya Pak. Dengan PBL itu singkatan dari apa itu Bu? Pembelajaran basic learning Pak. Pembelajaran basic learning? Iya. Problem basic learning. Nah, saya agak batuk sedikitnya Bu ya. Iya Pak, saya juga Pak. Musim mungkin ini. Problem based learning kayak gitu kan. Maksudnya apa kira-kira itu?
Itu tentang masalah, Pak. Ya maksudnya apa? Uh, uh, Model pembelajaran seperti apa oh ya, maksudnya? di mana murid itu kita harapkan dengan masalah-masalah kesehatan yang ada dalam kehidupan nyata, uh, uh, kemudian digunakan sebagai pemicu dalam anak-anak itu berpikir, Pak, teoritis, berpikir kritis, Pak. Berpikir kritis. Iya, Pak. Jadi problem based learning ya Bu ya, berbasis masalah ya. Masalah. Jadi anak-anak kita hadapkan kepada masalah tertentu, kemudian disuruh mereka ngapain? Memecahkan masalah itu, Pak. Memecahkan masalah itu ya. Oke. Kemudian ada lagi istilah PJBL. Bagaimana itu, Bu? Project based learning, Pak. Project based learning. Based learning. Nah, seperti apa itu? Oh, itu apa tuh? Anak itu praktek, Pak. Praktek. Ya, seperti Iya. apa? Kalau sekarang ini kan, Pak, menciptakan berdasarkan materi, misalnya menciptakan project berdasarkan materi. Seperti apa contohnya? Contohnya kalau materi Asmaul Husna ya, Pak, itu anak itu seperti kita suruh dia membuat kaligrafi, Pak. Kaligrafi bisa di kain, bisa di kertaskan, Pak. Canva, nah itu, Pak. Itu project based learning itu ya? Project based learning. Buat media. Nah, Ibu kan membuat modul ajar ya kan? Udah dikirim? Udah, Pak. Oke. Nah, di dalam pembuatan modul ajar itu, apa saja komponen-komponen yang Ibu? Oh, langkah-langkahnya, Pak. Ada tujuan, ACP. Apa? Oh iya, Pak. Oh, yang paling atas sekali itu identitas, Pak. Identitas apa maksudnya? Sekolah. Identitas sekolah, Pak. Identitas mata pelajaran dan semesternya, kemudian nama gurunya, Pak. Itu yang berhubungan dengan identitasnya ya. Iya, Pak. Terus apa lagi? CP, Pak. CP. Iya. Capaian pembelajaran. Iya, Pak. Kalau dalam kurung CP itu di istilah kurikulum yang mana itu, Bu? CP, Bu? Oh, CP itu kurikulum merdeka, Pak. Kurikulum merdeka. Dulu namanya apa, Bu? Dulu kurikulum 13. Iya, apa namanya dulu? Itu KD, KI. KD, KI ya, KI, iya, KD ya. Iya, Pak. KD itu singkatan dari apa tuh? Kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Apa maksudnya itu kira-kira kompetensi dasar itu, Bu? Oh, sama dengan tujuan. Misalnya sama dengan CP ya kan, Pak? Jadi apa maksudnya itu? Peserta didik itu mengenal, misalnya. Contohnya apa KD? Menurut Ibu KD itu apa contoh salah satunya? Tujuan yang harus dicapai, Pak. Ya nanti tujuannya beda lagi nanti kan. Tapi ya, KD itu seperti apa rumusannya? Kira-kira satu contoh.
Rumusan KD itu kira-kira seperti apa? Misalnya siswa mampu Mm-mm. menerapkan tentang Asmaul Husna dalam Menerapkan. kehidupan sehari-hari. Oh gitu, menerapkan Menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. sehari-hari. Itu sama dengan CP di dalam kurikulum Merdeka ya. Ya, Pak. Kemudian apa lagi? Tujuan pembelajaran, Pak. Nah, tujuan pembelajaran. Bagaimana hubungan tujuan dan CP tadi, Bu? Hmm, Kalau tujuan itu siswa disuruh untuk memahami, Pak. Memahami tentang Asmaul Disuruh Husna. untuk memahami, Iya, disuruh tujuan pahamilah gitu ya. enggak, Pak. Hmm. Tujuannya yaitu meningkatkan pengetahuan di bidang kognitif, misalnya tentang Asmaul Husna, Pak. Tujuannya. Terus apa selain tujuan apa lagi, Bu? Hmm, kriteria tercapainya, Hmm. Maksudnya apa itu? maksudnya KKTP maksudnya yaitu anak itu melafalkan, anak itu mengartikan, siswa itu menjelaskan dan membuat karya, Pak, seperti P5 di dalam kurikulum. Apa nama istilahnya, Bu? Apa 5? Dapat membuat karya, Pak, project based learning tadi, PJBL. Oh, itu yang itu, Pak, Caranya. salah, yang pertanyaan semantik, pemantik. Kami baru, Pak, apa nih, Pak, kurikulum Merdeka, jadi Iya, enggak apa-apa. baru dari ini, Pak. Udah hebat tuh. Kurikulum Merdeka. Kira-kira di mana letak beda kurikulum Merdeka itu dengan K13 menurut Ibu? Eh, Kalau kurikulum Merdeka ini ada P5-nya, Pak. Ada melakukan proyek siswa itu kan, Pak. Itu aja. Bedanya sih. Kemudian itu aja, Pak. Baik. Itu masalah pembelajaran ya. Sekarang kita beralih ke PTK ya, Bu ya. Karena Iya, ini Pak. kan komprehensif kan. Pernah Bu melakukan PTK sudah pastilah ya. Iya, Pak. Banyak ya PTK, Bu. 3 bab. Hah? PTK-nya 3. Enggak, maksudnya udah berapa kali Bu melakukan penelitian PTK ini? 1 kali, Pak. 1 kali. Iya. Terus kalau untuk naik pangkat gimana Bu di sana, di guru? Baru diangkat, Pak, P3K. Iya. Udah tua, Pak, honor. Masih umur 25 baru kan. Iya, Pak, 15, Pak. Oke. Jadi PTK, penelitian tindakan kelas. Walaupun Ibu belum pernah melakukan, tapi ini kan dipelajari kan? Iya, Pak. Oke. Jadi singkatan apa itu tadi? PTK itu tadi? Penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan. Biasanya siapa sih yang meneliti dalam bentuk PTK ini, Bu? Guru kita, Pak, sebagai guru yang bersangkutan. Guru, ya kita sebagai guru ya. Iya, Pak. Kira-kira apa gunanya penelitian PTK itu kira-kira? Misalnya
apabila kita menggunakan metode, Pak. Maksudnya? Misalnya metode itu apabila metode itu tidak tuntas. Enggak, pertanyaan saya, apa gunanya kira-kira atau apa tujuannya kita melakukan penelitian PTK ini? Tujuan itu apa, Pak? Untuk menemukan jika terjadi permasalahan di dalam kelas pada siswa. Untuk menemukan jika terjadi permasalahan. Iya, iya, Pak. Jadi sifatnya PTK ini melakukan evaluasi pembelajaran lah mungkin ya Iya, begitu Pak. ya. Iya, Pak. Iya, Pak. PTK, penelitian tindakan kelas. Jadi dilakukan oleh seorang guru agar Iya, Pak. Guru Untuk- dapat mengupdate terus metode pembelajarannya kan. Iya, Pak. Iya, Pak. Mana kira-kira yang cocok ya begitu ya. Iya. Supaya mutu pendidikannya lebih bagus lagi, Pak. Oke. Kemudian kalau kita lihat PTK ini biasanya berapa bab, Ibu? Biasanya 5, Pak. 5. Iya. Bab 1 itu apa? Bab 1 itu ada kata pengantarnya, Pak. Kata pengantar itu bukan dari bab itu, Bu. Latar ada pendahuluannya, Pak. Bab 1 biasanya ya, bab 1 pendahuluan itu ada 4. Yaitu latar belakang masalah, kemudian rumusan dan batasan masalah. Batasan lah dulu, Bu, baru dirumuskan dah. Oh iya, Pak. Kemudian tujuannya, Pak. Tujuan Penelitian, kemudian apa satu lagi? Manfaat penelitian, Pak. Penelitian. Nah, sekarang saya tanya dulu bagian yang bab 1 aja dulu ya. Situ ada latar belakang masalah. Apa maksudnya latar belakang masalah itu menurut Ibu? Dan apa yang dijelaskan pada latar belakang itu biasanya? Batuk, Pak. Buat minum dulu, minum. Gugup, Pak. Gugup, kan Ibu guru mah. Oke, lanjutkan. Apa tadi, Pak? Latar belakang itu apa gunanya kira-kira? Untuk mengidentifikasi masalah-masalah, Pak. Itu isinya identifikasi masalah. Kira-kira apa hubungan latar belakang dengan rumusan masalahnya itu kira-kira? Setelah adanya kita melakukan tindakan tadi ya, Pak. Setelah kita melakukan Kita tindakan, melakukan gejala-gejala yang terjadi, Pak. Melakukan apa melihat? Melihat, Pak. Iya, Pak. Jadi apa saja biasanya ini kemukakan dalam latar belakang itu, Bu? Misalnya, Pak, pada saat kita di dalam kelas itu kita mengajar itu ada anak itu yang tidak mencapai nilai dengan baik. Kemudian anak itu ribut, kemudian tidak konsentrasi anak itu. Nah, itulah yang kita Jelaskan. masalahkan, Pak. Iya, Pak. Jadi identifikasi masalahnya itu, Bu, ya? Iya, Pak. Jadi desain dan desalennya tidak matching kan gitu kan? Di sanalah timbulnya rumusan masalah. Maaf ya, Pak, minum. Minumlah. Oke. Jadi
di dalam sebuah penelitian tadi ada Ibu bilang batasan masalah atau identifikasi masalah tadi? Identifikasi, Pak. Apa itu maksudnya identifikasi masalah itu? Eh, apa ya? Ingin mengetahui penelitian Mengidentifikasi masalah. ingin mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa. Ingin mengetahui. Iya, Pak. Itu tujuan Prestasi itu. belajar siswa setelah diterapkannya. Itu kan identifikasi. Tujuan mungkin itu. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana peningkatan hasil belajarnya kan? Iya, Pak. Nah, oke lah. Kemudian teori. Di dalam sebuah PTK kita kan ada bab 2 itu kan apa namanya judulnya bab 2 itu? Tinjauan pustaka, Pak. Tinjauan pustaka. Tinjauan Iya. pustaka. DP landasan teori. Atau landasan teori. Nah. Apa yang ditulis pada landasan teori itu, Bu? Definisi pembelajarannya, Pak. Definisi Kemudian pembelajaran. motivasi belajar. Kemudian teori-teori yang mendukung apa yang kita teliti. Teori-teori yang mendukung apa yang kita teliti. Khususnya berhubungan dengan apa? Coba Ibu bisa mencontohkan salah satu contoh judul penelitian PTK enggak? Yang Ibu lakukan dulu apa kira-kira? Peningkatkan pembelajaran PAI pada materi huruf hijaiyah melalui metode pembelajaran tugas belajar dan resitasi pada peserta didik kelas 2. Meningkatkan pembelajaran PAI, Pak. Meningkatkan pembelajaran PAI maksudnya apa itu? Peningkatan pembelajaran PAI. Pembelajarannya peningkatannya ditingkatkan pada materi huruf hijaiyah. Peningkatan pembelajaran PAI. Nah, itu yang perlu dipahami itu. Peningkatan pembelajaran PAI. Apa maksudnya? Apa yang ingin dicapai di sana? Peningkatan pembelajaran PAI. Kalau yang saya buat kemarin itu, Pak, meningkatkan hasil belajar PAI materi Asmaul Husna, Pak. Itu baru jelas. Iya, Pak. Bukan peningkatan pembelajaran, tapi hasil belajarannya. Iya, Pak. Asmaul Husna melalui pembelajaran itu kooperatif. tidak mengandung masalah itu, Bu. Nggak ada yang bisa diteliti itu. Yang saya buat kemarin, Pak. Pembelajaran PAI. Iya, meningkatkan hasil belajar PAI materi Asmaul Husna melalui pembelajaran kooperatif berbantuan media bergambar. Pada iya, Pak. Nah, di situ ada variabelnya, Bu ya. Variabel itu apa Ibu tahu variabel? Pernah mendengar kata variabel enggak? Masalah yang akan diteliti, Pak. Masalah yang akan diteliti. Kalau di judul Ibu tadi itu apa variabelnya itu? Menurut Ibu? Apa yang menjadi variabel di sana? Media, Pak. Media. Medianya iya. atau apa? Iya, Pak. Medianya, Pak. Medianya, Pak. Hasilnya, Pak. Yang pertama hasil belajar, kemudian materinya, kemudian media. Penggunaan media ya.
Iya Pak, penggunaan media. Iya, penggunaan medianya, hasil belajarnya, kan begitu kan? Iya Pak. Ada variabel bebas, ada istilah variabel terikat. Yang Iya. mana variabel bebas di situ menurut Ibu tuh? Di judul tadi itu. Eh, Enggak tahu. Variabel bebas itu enggak tahu, Bu, kah? Tahu enggak? Variabel bebas. Oke, Bu. Udah berapa menit itu? udah 30 30 Pak. Oke, ada beberapa menit lagi. Coba Ibu baca surat Al-A'la, Bu. Apa Pak? Surat Al-A'la. Tahu surat Al-A'la? Tanya sama abang tuh. Panjang Pak. Separuh aja Pak, bisa. lihat Al-Quran loh Pak. Hah? Nggak hafal itu Nggak Pak. hafal. Apa yang hafal? Atin lah, atin. Jangan bilang tak hafal, atin. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سنين وحزاب البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Lupa Pak. Ya Pak. Atin itu surat pasaran. Illallazina amanu wa amilu sholihat falahum ajrun ghairu mamnun wa ma yakazzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Satu lagi, Bu, yang pendek lagi, Bu. Ya, Al-Kafirun aja lah. Jangan salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Perbaiki nanti baca Al-Qurannya lagi, Bu, ya. Maharajnya, panjang pendeknya. Gugup Pak. Oke, terakhir, nah yang Ibu biasa lakukan ini di depan kelas, coba. Mengajarlah saya suruh 5 menit aja. Membukanya saja. Ya, Pak. Assalamualaikum anak-anak. Ya, baik, kita belajar kembali lagi kita belajar ya pada pagi hari ini. Coba dulu sebelum belajar kita membaca basmalah dan dipimpin oleh ketua kelas. Iya, bagus. Coba anak-anak setelah berdoa ya, coba anak-anak sekarang membaca surat pendek dulu. Baca surat An-Nas. Oh iya, selesai nak ya. Bagus. Ada yang tidak hadir nak?
Oh iya, alhamdulillah semuanya hadir. Baik nak, buka buku cetaknya ya. Sebelum kita masuk pelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang membaca surat An-Nas. Coba nak baca sama-sama surat An-Nasnya. Oh iya, bagus. Bagus ya nak. Sekarang kita masuk pelajaran baru yaitu tentang mengenal nama-nama Allah. Yaitu ada 99 ya. Asmaul Husna itu ada 99. Namun yang kita pelajari pada hari ini dulu yaitu salah satunya Al-Hafiz. Nah, baik. Sebelum kita masuk kepada Al-Hafiz, kita bertepuk tangan dulu. Tepuk tangan Al-Hafiz namanya. Ya, nak ya. Mari kita bersama-sama bertepuk tangan Al-Hafiz. Iya, bagus sekali. Coba sekali lagi, nak, lebih semangat lagi. Iya, bagus. Nah, sekarang kita tepuk semangat, ya. Tepuk semangat. 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 Iya, pintar anak-anak Ibu ya. Baik, sekarang kita anak-anak Ibu suruh membuat kelompok. Ya, bentuk kelompoknya sayang. Iya, udah ya. Bagus. Sekarang sudah duduk berkelompok, perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, perhatikan gambar yang di depan. Ada apa di sana? Baik. Nah, coba nanti anak-anak memperhatikan gambar yang ada di depan. Kemudian anak-anak bersama kelompok, nanti anak-anak menyebutkannya. Ya. Nah, sekarang kelompok 1. Ibu tanya, gambar apa tadi yang anak lihat? Iya, bagus. Di sana ada pemandangan, ada hewan, ada pohon. Nah, jadi semuanya itu adalah Al-Hafiz. Apa arti Al-Hafiz, nak? Siapa yang tahu? Iya, coba kelompok 2. Iya, Al-Hafiz itu adalah Allah Maha Memelihara. Allah Maha Memelihara. Allah itu Maha Memelihara semua yang ada di permukaan bumi ini. Nah, ya, makhluk hidup seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Lihat gambar di depan. Ada gambar hewan, ada gambar pohon, dan ada gambar tumbuh-tumbuhan. Di dalam Al-Quran, ya, surat Hud, firman Allah, yaitu tentang Al-Hafiz. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Nah, apa itu artinya? Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu. Nah, ya nak ya. Baik. Sekarang perkelompok. Nanti Ibu akan ya. Iya, baik. Sekarang tugas anak. Ada yang mau bertanya, nak? Kalau tidak ada, coba anak-anak kerjakan apa yang Ibu suruh tadi ya. Adapun tujuan kita kan anak suruh melafalkan, memahami tentang Asmaul Husna yaitu Allah Al-Hafiz. Nah, baik nak. Kalau tidak ada tugas untuk minggu depan, coba anak lihat lagi gambar di depan. Dan nanti Ibu kasih anak kertas ya. Tolong anak tebalkan, tulis kembali tentang Al-Hafiz itu di rumah. Minggu depan akan kita bahas. Oke, Bu. Baiklah anak-anak, kalau Ibu rasa cukup sekian pertemuan kita ya pada kali ini. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Marilah bersama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak Ibu, silahkan keluar dan istirahat.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan di-download nanti ya rekamannya, kirim ke sistem dan kirim juga ke saya secara pribadi ya. Oh iya Pak. Oke. Silakan ditutup. Jam apa? Demikianlah Pak. Saya sebagai mahasiswa mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.